tentunya kami ini berupa bagian namanya bagian Infom, informasi dan komunikasi. Setelah itu kemudian kami berdiri menjadi Dinas Infocom. Sebelum kemudian berubah nomenklaturnya menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang. Jadi kami secara umum tugasnya adalah mendukung konsep Tangerang Lab yang tadi Bapak Wali Kota sampaikan di sektor ICT-nya, Pak. Bagaimana kami mendukung proses pengembangan Smart City di Kota Tangerang. Terus kemudian ini profil Kota Tangerang, Pak. Kota Tangerang tadi disinggung oleh Bapak Wali Kota, kita luasnya 184 km. Di dalamnya ada Bandara Soekarno-Hatta, makanya tadi Pak Wali Kota itu bilangnya satu istimewa gitu kan ya. Setengah jam kalau ke Jakarta bisa 1,5 jam sampai 2 jam, Pak. Kemudian kaitan dengan SOTK nih, struktur organisasi di Kominfo ini, kita ada 4 bidang, Pak. Satu, Kabid Sarana Prasarana Teknologi, bidang sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi dan pesandian, menangani kaitan dengan prasarana TIK, baik itu jaringan internet dan juga sarana prasarana lainnya. Data center maksudnya mereka yang mengelola. Kemudian juga ada bidang statistik dan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi. Ini terkait dengan pengolahan data, terus kemudian pengembangan ini semacam litbang, Pak, litbang di bidang Kominfo, di Dinas Kominfo. Tapi pengembangan e-government ini terkait dengan pengembangan aplikasi yang ada di government ini. Nah, kebetulan saya di bidang DIKP, Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik, kami lebih pada aplikasi, layanan aduan masyarakat, terus juga terkait dengan pengelolaan media internal yang ada di Kota Tangerang. Nah, isu strategis ini, 3 isu strategis ini yang menjadi landasan kami dalam bekerja gitu kan ya. Bagaimana kami mewujudkan birokrasi yang sederhana, paperless, ini pengurangan kaitan dengan pengurangan kertas, penggunaan kertas kita udah mencoba mengembangkan program paperless ini dari tahun 2009, meskipun di tahun 2003 kita sudah mulai, cuman pelaksanaan sebenarnya itu baru di tahun 2009 gitu kan ya. Kemudian kita juga menangani kaitan dengan layanan dan masyarakat. Tadi kita punya laksana yang dijelaskan oleh Bapak Wali Kota gitu kan ya. Laksana itu yang dikenal sebagai makanan khas Kota Tangerang. Di Bogor juga ada, cuman kalau di Kota Tangerang masih beda. Di sana kita mengelola setiap paduan masyarakat yang dilayani secara real time, artinya ketika misalkan masyarakat mengadukan kaitan dengan kejadian yang di lapangan saat itu, dan saat itu juga kita tanggapi secara real time gitu kan, oleh dinas teknisnya masing-masing seperti itu. Dan kaitan dengan pengembangan TIK gitu kan, kepada masyarakat gitu kan, karena kami ini punya 150 aplikasi, kita punya 150 aplikasi yang sudah terintegrasi, yang semuanya digabungkan dalam satu aplikasi juga gitu kan ya. Itu menjadi rumah bagi beberapa aplikasi pelayanan di internal pemerintah Kota Tangerang gitu kan ya. Terus kemudian kaitan dengan yang lain mungkin nanti bisa didalemin. Alhamdulillah untuk pengembangan smart city profil Kominfo, Pak ya. Sekarang coba saya jelaskan kaitan dengan achievement yang sudah diraih oleh Kominfo. Ini ada berapa prestasi yang sudah kita raih di tingkat nasional maupun internasional. Kita pernah meraih juara 2 kaitan dengan
lomba Smart City yang dilaksanakan oleh Kompas dan ITB, dan kita juga pernah mendapatkan juara untuk Smart City yang dilaksanakan oleh salah satu media nasional yaitu Indo. Kemudian kita juara di Indonesia Digital Society Award, kemudian juga 3 Government Award. Terus juga kita dapat anugerah media humas untuk pengelolaan media internal yang kita punya lewat Duta Benteng dan majalah Online Magazine. Kita juga pernah dapat anugerah media humas untuk pengelolaan website, termasuk juga pengelolaan sosial media. Mungkin itu aja Pak ya, nanti mungkin bisa lebih dalam lagi di sesi tanya jawab. Mungkin itu aja pengantar dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada kamu aja selaku moderator sekaligus juga ketua kelas di tim di kelompok 1 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.